Pemirsa, sejak tanggal 6 sampai 17 Juli 2020, Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap 105 ragam kasus kriminal dari hasil operasi Sikat Semeru selama 12 hari. Dari operasi tersebut, turut disertakan sebanyak 78 orang sebagai tersangka. Dari ungkap kasus ini, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Saripudin pada Rabu 22 Juli 2020 menyampaikan, dari 105 kasus sudah ditetapkan 78 orang sebagai tersangka dengan berbagai bukti kejahatan yang sudah diamankan. Dari seluruh kasus yang diungkap, 43 pencurian berat dengan 44 tersangka, 34 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 11 tersangka, 11 kasus penyalahgunaan senjata tajam, 11 tersangka, kemudian 8 kasus kejahatan jalanan, 4 tersangka, 4 kasus pencurian disertai kekerasan dengan 2 tersangka, 2 kasus debt collector, 3 tersangka, 2 kasus senjata api dengan 2 tersangka, dan 1 kasus bahan peledak dengan 1 tersangka. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan yakni 58 handphone, 11 unit motor, 11 bilah senjata tajam, uang tunai Rp152.000 dan sejumlah dokumen kendaraan. Kemudian juga ada 48 amunisi jenis CIS kaliber 22 mm, 1 buah amunisi kaliber 5,56 mm, 2 magazin CIS, 1 unit senapan angin build-up, 2 senapan dengan peredam dan sejumlah barang bukti lainnya. Arman juga menjelaskan untuk senapan angin bahkan sudah ada yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga melebihi dari batas senapan angin. Dan senapan angin tersebut sangat mematikan. Semuanya digunakan sebagai sarana tindak pidana oleh para tersangka. Tidak hanya itu, ada kasus illegal logging yang berhasil diungkap. Dari pengungkapan ini berhasil diamankan sejumlah gelondong kayu dalam truk. Berikut gergaji mesin yang digunakan untuk melakukan pencurian. Untuk mereka para pelaku illegal logging ini diantaranya adalah residivis yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang selama berbulan-bulan. Dan dari sekian banyak ungkap kasus hasil operasi Sikat Semeru ini, polisi bertekad untuk terus melakukan pemberantasan tindak kriminal di Banyuwangi. Diharapkan tidak akan ada lagi tindak pidana serupa, sehingga akan Tipmas di seluruh wilayah hukum Polresta Banyuwangi ini tetap terjaga dengan aman. Baik ya, kita mulai. Juli 2020 di jam 1.43 press release terhadap hasil operasi Sikat Semeru 2020 di mana Polresta Banyuwangi menyelesaikan dari kurun waktu 12 hari dari tanggal 6 sampai dengan di tanggal 17 Juli dengan hasil jumlah kasus yang terungkap 105, rincian pencurian pemberatan 43 kasus, curanmor 34 kasus, sajam 11 kasus, street crime 8 kasus, curas 4 kasus, debt collector 2 kasus, senpi 2 kasus, dan handak 1 kasus. Dengan jumlah tersangka 78 tersangka. Kemudian dengan berbagai barang bukti yang di hadapan kita semua, ini adalah hasil operasi Sikat Semeru 2020. 58 buah handphone yang digunakan untuk membuat tindak pidana, 11 unit sepeda motor sebagai sarana untuk pembuatan tindak pidana, 11 buah senjata tajam. Di sini terdiri ada samurai dan pisau dan sebagainya. Kemudian uang tunai 152.000, dokumen kendaraan BPKB dan STNK, ada 48 amunisi jenis CIS kaliber 22. Di sini ada senapan angin yang dimodifikasi, di-upgrade menjadi senjata yang bisa mematikan. Di sini dengan kaliber 22 mm, 1 buah amunisi kaliber 5,56 ini juga digunakan. Kemudian senjata
angin, 2 buah magasin CIS, 2 buah peredam senjata, dan semuanya digunakan di dalam kegiatan-kegiatan tindak pidana sesuai dengan operasi ataupun target operasi Sikat Semeru 2020. Kemudian tindak lanjut daripada kegiatan ini, dengan adanya kegiatan ini diharapkan kedepannya tidak ada lagi tindak pidana serupa, sehingga nantinya ke depan lebih terjaga harkam tipmas maupun kegiatan perekonomian di lingkungan masyarakat. Kita melihat di sini ada beberapa CMP yang ditampilkan di sini, ada 3 CMP. Kalau kita melihat dari jarak jauh, ini sepertinya senapan untuk burung ya, nembak burung. Tetapi setelah kita dekati, rupanya dari jenis laras memang terjadi perbedaan di sini. Ada upgrade laras yang seharusnya ini merupakan kaliber kecil sesuai dengan senapan burung. Rupanya setelah dicek dengan amunisi yang ada, ini amunisi 22 atau orang yang biasa sebut CIS. Ini mematikan dan memang bukan merupakan standar daripada senjata tersebut ataupun senapan angin ini. Kemudian ini dilakukan dalam rangka berburu di hutan dan kita kenakan undang-undang darurat dan kita tahan pelakunya. Undang-undang nomor 12 tahun 51. Kemudian ada beberapa pelaku pencurian juga. Kita melaksanakan kegiatan penindakan secara tegas. Ada 2 yang telah berulang-ulang sehingga menjadi residivis dan merupakan daftar pencarian orang selama berbulan-bulan, dan kita sudah melaksanakan penangkapan dan penindakan. Kita bisa lihat barang bukti ya. Tadi ada kunci T di sini. Kemudian juga ada dengan kekerasan sifatnya. Di sini ada kipi ya. Ya, ini merupakan serangkaian tindak pidana pencurian, kekerasan, pemberatan, dan sudah berulang-ulang dilakukan oleh yang bersangkutan atau tersangka. Ada 4 pelaku dengan hasil 7 sepeda motor. Kita lihat cara tersangka ini mengambil sepeda motor dengan menggunakan yang profil itu. Berapa kali? Ambilnya apa? Motormu yang ini? Ini atau ini? Caranya ngambil piye? Lu ngambilnya piye? Ada kontak. Terus dua, 1 orang. Uangnya masih ada, terus sampean dibeli gitu. Lebih ya. Baik, ada yang dengan modus kontaknya di mana ada di sepeda motor kemudian diambil. Ada yang dengan menggunakan kunci T. Ada yang menggunakan dengan pencurian kekerasan atau curas itu juga. Jadi bermacam-macam tipe yang dilakukan. Kemudian kita melihat di sana ada truk ya. Ini kayu apa dari hutan? Dari hutan ya? Hutan ini. Ini apa? Di hutan produksi. Itu yang produksi. Curi. Pencurian. Berapa ya? 40 batang. 40 batang. Siap. Ininya perhutani. Siap. Perhutani. Ini juga ada pencurian ya. Pencurian kayu, pencurian perhutani. Di sini ada 40 lot di sini. Kita ungkap juga. Barang buktinya tadi ada senso. Kalau dilihat itu ada senso, teman-teman. TSK-nya 1. Yang ketangkap 1.
Satu tersangka pada prinsipnya operasi sikat, rata-rata tersangka berlebih yang kita dapatkan dan temukan sesuai dengan alat bukti, kemudian dan saksi sesuai dengan 184, dua alat bukti kita ungkap. Ini bisa kita kembangkan. Jadi masih ada pelaku-pelaku lain yang tadinya bersama kemudian lari, kemudian bersembunyi, dan ini sementara masih kita gali semua. Jadi 78 itu khusus untuk sekarang di operasi sikat. Namun demikian bisa mengembang menjadi beberapa tersangka lagi yang ke depan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut. Ya, ini sebelumnya udah tahu ini bukan produksi perhutani, sampai ambil. Sudah. Terus ambilnya kapan? Malam? Malam. Siang? Malam. Malam. Jadi nggak ada yang lihat ya? Nggak ada. Terus berapa orang sebelumnya? 9 orang. 9 orang. Pas begitu habis potong, kemudian ada yang ngangkut, Ya, ada yang saya bagian yang mengangkut. Saya yang angkut bagian angkut. Oh, ada yang bagian potong, ada yang bagian angkut, ada yang bagian jual. Ya. Kayak gitu ya, udah dibagi-bagi ya per bagian ya. Ya. Baru sekali ya ambilnya atau Hari diajak? ini. Ya. Ya. Oke. Untuk mereka, para pelaku illegal logging ini diantaranya adalah residivis yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang selama berbulan-bulan. Dan dari sekian banyak ungkap kasus hasil operasi sikat Semeru ini, polisi bertekad untuk terus melakukan pemberantasan tindak kriminal di Banyuwangi. Diharapkan tidak akan ada lagi tindak pidana serupa, sehingga akan Tipmas di seluruh wilayah hukum Polresta Banyuwangi ini tetap terjaga dengan aman. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.